Fani Alfia Puja. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat, proposisi, dan tuturan. Yang pertama adalah kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan kata, frasa, ataupun klausa yang terdiri dari beberapa kategori leksikal sehingga membentuk sebuah arti yang dapat dipahami baik secara tulisan maupun secara struktur dasar kalimat dalam bahasa Indonesia melibatkan unsur-unsur seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Teman-teman bisa lihat dari PPT yang saya buat, ada di situ contohnya dia mencuci baju di malam hari. Nah, si dianya ini itu sebagai subjek, kemudian predikatnya dia mencuci, objek sesuatunya itu baju, dan di malam hari ini sebagai keterangan. Nah, tetapi keterangan di sini yaitu keterangan waktu. Dalam bahasa Arabnya, ketika dia jumlah ismiyah, dia strukturnya yaitu mubtada, khobar, maf'ul bih, dan dorob. Dorobnya ini ada dorob makan dan dorob zaman. Sedangkan yang tersusun dari jumlah kiri yaitu fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di sini saya sudah mencantumkan contoh jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada, khobar, maf'ul bih, dan dorob makan, yaitu al-thalibu yaqra'u al-kitaba fil maktabi. Nah, al-thalibu di sini sebagai mubtada, yaqra'unya sebagai khobar, kemudian al-kitaba itu sebagai maf'ul bih, dan fil maktabinya itu sebagai dorob gitu. Untuk selanjutnya adalah proposisi atau al-khobar, merupakan satu tuturan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Unsur pembentuk proposisi yaitu ada 3. Yang pertama subjek. Subjek yaitu khususnya yang disebutkan dalam kalimat preposisional dapat berupa objek, orang, atau peristiwa. Yang kedua, predikat. Predikat yaitu hal-hal yang dinyatakan dalam subjek. Untuk selanjutnya ada kopula. Kopula atau kata penghubung adalah kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Nah, di sini saya sudah mencantumkan satu contoh atau satu kalimat dari proposisi, yaitu semua manusia akan mati. Ada jenis-jenis proposisi. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya dibagi 2. Yang pertama proposisi tunggal, yaitu proposisi yang hanya menyampaikan satu pernyataan saja karena hanya terdiri dari satu subjek dan predikat, yang berarti kalimat tunggal. Contoh proposisi tunggal yaitu kucing adalah hewan peliharaan. Dalam contoh tersebut subjeknya adalah kucing dan predikatnya adalah hewan peliharaan. Yang selanjutnya ada proposisi majemuk. Apa itu proposisi majemuk? Proposisi majemuk yaitu proposisi yang dibentuk dari gabungan 2 kata atau lebih kalimat pernyataan yang dapat didukung oleh 2 pola. Contohnya seperti kucing adalah hewan peliharaan sekaligus hewan karnivora. Kemudian contoh lain seperti ayah melakukan pekerjaan kantor dan mendengarkan radio. Nah, dalam contoh tersebut kan terdapat 2 pola, yaitu pola yang pertama subjek predikat, yang selanjutnya adalah subjek predikat objek, dan kopula. Nah, untuk selanjutnya ada proposisi berdasarkan sifat pembenaran atau penyangkalannya. Yang pertama ada proposisi kategorial. Proposisi kategorial adalah proposisi atau kalimat yang menyampaikan suatu pernyataan yang berisi tentang pembenaran atau penyalahan secara mutlak. Nah, pernyataan tersebut pasti benar atau pasti salah. Artinya, kebenaran pun terjadi tanpa adanya syarat apapun. Proposisi kategorial, contohnya seperti semua makhluk hidup pasti akan mati. Untuk selanjutnya ada proposisi kondisional yang mengacu. Untuk selanjutnya adalah tuturan. Tuturan adalah ujaran lisan atau rentang perbincangan yang didahului dan diakhiri dengan kesenyapan pada pihak pembicara. Contohnya adalah percakapan sehari-hari, pidato, atau dialog dalam bahasa Arab, misalnya Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum ini adalah sebuah tuturan atau sapaan dalam bahasa Arab yang sering umum digunakan. Unsur tuturan ini banyak sekali. Yang pertama ada kata, fonologi, tata bahasa, sintaksis, pragmatik, wacana, dan gaya bahasa. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis tuturan. Yang pertama tuturan instruksional. Yang contohnya itu alat ini kita beri saya buku. Nah, tuturan jenis ini adalah tuturan yang bertujuan memberikan petunjuk atau arahan kepada penerima pesan. Fokus utama dari tuturan ini adalah menyampaikan informasi tentang cara melakukan sesuatu
atau bagaimana suatu proses berlangsung. Dalam tuturan instruksional ini, kejelasan atau keterperincian sangat penting untuk memastikan penerima pesan dapat dengan mudah memahami langkah-langkah atau informasi yang disampaikan. Untuk yang kedua ada tuturan naratif. Nah, contohnya itu Kuntu asafiro ila al-Madinah al-Qahir. Saya sedang berpergian ke kota Kairo. Nah, tuturan naratif ini yaitu berfokus pada penyampaian suatu atau narasi. Jenis tuturan ini biasanya melibatkan pengungkapan suatu kejadian atau rangkaian peristiwa dengan urutan waktu yang teratur. Untuk tujuan utama dari tuturan naratif ini adalah untuk memberikan informasi, hiburan, atau pengalaman kepada pendengar atau pembaca. Dalam tuturan naratif ini, struktur ceritanya itu melibatkan pengenalan, pengembangan cerita, puncak konflik, atau penyelesaian, dan mungkin refleksi atau pesan. Untuk yang ketiga ada tuturan deskriptif. Untuk contohnya itu Manazil Jalil, pemandangan itu sangat indah. Nah, untuk tuturan deskriptif ini yaitu jenis tuturan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu objek, tempat, peristiwa, atau konsep. Fokus utama dari tuturan ini adalah memberikan detail atau memungkinkan pendengar atau pembaca membentuk gambaran mental yang jelas tentang apa yang dijelaskan. Dalam tuturan deskriptif ini, pemilihan kata dan penggunaan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perasaan sangat penting untuk menciptakan pengalaman yang mendalam bagi penerima pesan. Untuk selanjutnya yang keempat ada tuturan ekspresif. Dari namanya saja sudah terlihat jelas bahwa tuturan ekspresif ini yaitu tuturan yang mengekspresikan perasaan, emosi, atau pendapat seseorang. Tuturan ekspresif ini seringkali digunakan untuk menyampaikan perasaan pribadi, kegembiraan, kekecewaan. Contohnya itu mabrur. Nah, tuturan itu kan sebuah ekspresi yaitu memberikan selamat kepada seseorang yang telah mencapai sebuah hasil gitu kan. Untuk selanjutnya itu ada tuturan argumentatif. Nah, contohnya itu atakidu anna illa huwa al-mubda an-nazar. Saya percaya bahwa ilmu adalah kunci keberhasilan. Nah, untuk tuturan argumentatif ini yaitu jenis tuturan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pendengar atau pembaca dengan menjadikan argumen-argumen mendukung suatu pandangan atau tesis tertentu. Untuk fokus utama dari tuturan ini adalah membangun argumen yang sangat kuat untuk mendukung pendapat atau keyakinan begitu. Yang selanjutnya ada tuturan interrogatif, yaitu tuturan yang menggunakan pertanyaan atau menyampaikan informasi, membangkitkan pemikiran atau meminta klarifikasi. Tujuan utama dari tuturan ini adalah untuk mendapatkan jawaban atau mengundang refleksi dari si pendengar. Untuk contohnya yaitu seperti kita bertanya kepada teman kita yang baru kenal, yaitu Mas Muki misalnya. Nah, itu adalah tuturan interrogatif. Yang selanjutnya ada tuturan deklaratif. Tuturan deklaratif ini yaitu tuturan yang menggunakan pertanyaan untuk menyampaikan informasi seperti al-taqsu haroyamu, cuaca hari ini sangat panas. Untuk selanjutnya ada tuturan komisif. Tuturan komisif ini yaitu jenis tuturan yang mengekspresikan niat atau keputusan untuk melakukan suatu tindakan di masa depan, seperti saat alun galik, saya akan melakukan pekerjaan ini. Nah, itu kan permintaan atau tindakan yang menunjukkan keterlibatan penutur dalam melakukan sesuatu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.